Astaga, apakah ini Bos Fang? Tidak menyangka Bos Fang begitu dingin dan kaku biasanya. Secara pribadi begitu tak bermoral. Tubuh ini harus membuatku mencoba. Hidup ini juga sepadan. Siapa di depan pintu? Maaf, Bos Fang. Itu saya. Apa yang kamu lakukan di depan pintuku? Kamu melihat kemana? Berandalan. Imut. Sendiri berperilaku tidak senonoh di kantor lalu melampiaskan padaku. Besa. Tadi saya di luar. Mendengar beberapa suara aneh. Perlukah saya membantu sesuatu? Jika kamu berani membicarakan apa yang terjadi hari ini, saya pasti akan mencari seseorang untuk mengurusmu. Sangat lembut. Sangat harum. Tidak baik. Sepertinya saya bereaksi. Berandalan. Imut. Menggoda dengan sendirinya. Mengatakan bahwa saya berandalan. Cepat atau lambat suatu hari, aku akan membuatmu memohon padaku untuk melakukan padamu. Saudara Chow, sewa rumah saya sudah terlambat beberapa hari. Kamu lihat kita berutang uang itu. Bisakah kita minta uang? Saya masih butuh uang dengan segera. Siapa yang memberi aku? Kerjakan ulang semuanya. Tidak boleh pulang sebelum selesai. Kenapa terdiam? Keluar saja. Kenapa si gemuk hi egois begitu? Cepat atau lambat aku akan menginjakmu. Dia tidak mendengarnya kan? Apakah topiknya sudah siap? Sudah siap. Rasanya bagaimana? Lebih besar dari hari itu di kantor. Tidak bisa, tidak bisa. Fokus, fokus. Sudah siap. Sudah siap. Maaf, Bos Fang. Kirim topik yang sudah siap ke email saya. Baik, sungguh tidak tahu malu. Ada sedikit minat. Dikerjai oleh Bos Fang sepanjang hari. Tapi aku benar-benar ingin mati kehabisan napas. Malam ini, harus benar-benar bersantai. Tidak mungkin. Saudara Chow, Sang Ran akan segera pulang kerja. Cepatlah,
Jangan khawatir. Sangran lembur tidak bisa pulang malam ini. Tidak ada yang akan menghancurkan rencana baik kita. Saudara Cao, kamu memang jahat. Saudara Cao, kamu memang jahat. Kamu benar-benar cabul. Foto. Anjing dan wanita, kalian, Hangran, keluar dari sini. Jangan merusak rencanaku yang baik. Aku akan terbang. Terbang. Sudah terbang. Aku akan melawanmu. Kenapa bertindak gila? Apa salahnya aku bermain dengan wanitamu? Kamu sampah, Hangran, karena kamu juga sudah melihatnya. Jadi saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya tidak akan membuang waktu lagi untuk membuang waktu pada seorang sampah. Jangan lagi mengganggu saya di masa depan. Hotel kami melanjutkan. Menyebalkan. Sampah. Pasangan berandalan. Kita lihat saja. Saya pasti tidak akan melepaskan kalian. Tidak tahu mengetuk pintu saat masuk ya? Bukankah kamu pegawai Hichao? Ini adalah... Ini adalah... Kakak ipar, Anda bilang perusahaan ini berada di tahap IPO. Posisi pengawas Hichao belum stabil. Jika foto ini tidak sengaja bocor, Anda bilang harus bagaimana? Pergi jauh-jauh dari sini. Ini ada 8 juta. Ambil uangnya dan pergi. Saya tidak mau uang. Saya tidak membutuhkan uang. Apa yang kamu lakukan? Suami kamu tidur dengan istri saya. Saya tidur dengan kamu. Apakah itu keterlaluan? Saya bisa setuju denganmu. Tapi, jangan lagi mengganggu saya di masa depan. Benarkah? Takutnya, kamu pasti akan mencari saya lebih dulu di masa depan, kan? Keterlaluan, lakukan lebih cepat. Begitu cepat, tidak sabar. Wanita memang sangat berubah-ubah. Saya jauh lebih baik daripada Hichao yang gemuk itu. Lebih kuat, bukan? Menyebalkan. Sepertinya kakak ipar masih belum puas ya. Dia sudah memberikannya padamu. Kamu juga sudah mendapatkanku. Namun, aku berharap kamu menepati janji. Jangan beritahu orang lain. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Baik, pergi. Hangran. Masuk. Besar. Anda mencari saya. Tubuh ini lebih bagus dari Fang Yuanyuan. Bangkitlah. Pasti lebih menyenangkan daripada tadi. Apakah ini bisa saya lihat tanpa membayar? Pita rendah hitam. Siapa yang bisa menahan ini? Akhirnya terpasang dengan baik. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Bos Fang, Anda mencari saya. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Apakah kamu ada waktu malam ini? Malam ini, Bos Fang tidak mungkin berpikir. Sepertinya aku mendapatkan banyak keberuntungan cinta ya.
Apa yang kamu pikirkan? Temani aku bertemu klien malam ini. Ternyata ini kerja lembur ya. Aku kira. Apa yang kamu kira? Tidak ada, Bos Fang. Tidak ada apa-apa. Aku akan pergi sibuk dulu. Bye. Sempurna. Sungguh sempurna. Sudah cukup melihatnya, terlalu cantik, membuatku terpikat. Kamu memang pandai merayu. Sudah, akan datang sebentar lagi. Tapi klien besar, harus menunjukkan performa yang baik. Klien apa? Harus membicarakannya sekarang. Saya rasa pasti ada niat jahat lainnya. Klien kali ini cukup penting. Dan kedatangan Tuan Xi adalah kehormatan bagi kami. Nanti jika dia datang, jangan bicara sembarangan. Baik. Selamat pagi, Tuan Xi. Aduh, besar. Ternyata benar, tidak salah sebut. Sangat cantik. Tuan Xi, saya asisten Bos Fang, Hangran. Tuan Xi, silakan duduk. Baik. Tuan Xi, ini adalah materi untuk kerjasama kita kali ini. Silakan dilihat. Besar. Jangan terburu-buru. Minum. Mari kita minum terlebih dahulu. Ini adalah warna yang menarik. Niat sebenarnya bukan hanya untuk minum. Tuan Xi, izinkan saya mengangkat 3 gelas untuk Anda. Sebagai tanda keseriusan kami dalam kerjasama ini. Baik. Baik saja. Bos Fang memang punya kemampuan minum yang baik. Tuan Xi, Anda juga sudah melihatnya. Kami kali ini sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Anda. Jadi, kami sangat berharap kesempatan kerjasama ini. Anda bisa memberikan kami kesempatan. Apa yang Anda katakan itu? Saya sangat tertarik. Nanti ya, mari kita naik ke atas. Bagaimana jika kita membahas detailnya dengan santai? Lantai atas. Bukankah ini hotel? Besar. Asisten Anda ini sepertinya tidak mengerti tata krama. Maaf, Tuan Xi, anak muda ini berbicara sembarangan. Belum cepat-cepat memberi hormat kepada Tuan Xi dengan 1 gelas. Baik. Tuan Xi, saya menghormati Anda. Anda ini tingkat apa? Berani Anda meminta saya untuk menghormati Anda dengan minuman? Sudahlah. Tuan Xi, gelas ini saya haturkan untuk Anda. Aduh, minuman tidak diminum seperti ini. Jika Anda minum terburu-buru seperti ini, Anda bisa tersedak. Sedikit memiliki pengamatan. Belum cepat ambilkan sedikit air panas untuk Bos Fang. Bos Fang, tidak apa-apa, silakan pergi. Air panas sudah datang. Hancur. Terjadi masalah. Oh, imut. Akhirnya saya bisa menangani Anda hari ini. Hah? Bukankah Anda sangat dingin dan kaku? Segera lawan saya. Hahaha. Kamu ini apa? Berani merusak urusan baik saya. Berandalan. Berani menyentuh wanita saya.
mencari mati. Jangan, jangan. Pergi. Tunggu saja. Bos Fang, Anda tidak apa-apa, kan? Zhang Ran, saya sangat panas. Tidak mungkin makhluk itu memasukkan obat ke dalam minuman. Tak heran hanya Bos Fang yang diperbolehkan minum. Zhang Ran, tolong bantu aku. Aku mau. Zhang Ran, tolong bantu aku. Aku mau. Bos Fa, ini kan kamu yang menggoda aku. Kenapa kamu mendorong aku? Cepat pakai bajumu. Wanita ini mengangkat celana, jadi tidak mengenali orang. Apa yang kamu omongkan? Besa. Tadi siapa yang bilang? Yang diinginkan. Siapa yang bilang? Tidak ingin berhenti. Diam. Tadi saya adalah A. Namun, tubuh Bos Fang jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Bajingan. Apa mungkin? Apakah saya tadi tidak membuat Bos Fang puas? Kalau begitu, mari kita coba lagi. Pergi dariku. Jangan sebutkan apa yang terjadi tadi kepada siapapun. Baik, Bos Fang bisa memanggilku kapan saja. Selalu siap sedia. Berapa banyak orang yang sudah tidur dengan anak ini? Tekniknya begitu baik. Hei, tolong selidiki seseorang untukku. Ning King, kamu tidak benar seperti ini. Saudara Hi, takut apa? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ning King, sebenarnya aku selalu percaya padamu. Masalah pengangkatan ini, Saudara Hi, tolong jaga harga dirimu. Bagaimana? Tidak ingin melanjutkan. Saya sarankan kamu berpikir dengan jelas. Saya tertarik padamu. Itu keberuntunganmu. Supervisor Hi, saya bukan orang yang seperti itu. Kamu sudah mengenakan rok sangat pendek. Bukankah itu untuk dilihat pria? Kenapa kamu berpura-pura? Sebaiknya kamu lebih tenang. Jika kamu teriak, seluruh perusahaan akan tahu. Itu tidak baik untukmu. Seharusnya kamu dengar dan patuh lebih awal. Supervisor Hi, selamat pagi. Zhang Ran, saya sarankan kamu tidak mencampuri urusan orang lain. Supervisor Hi, kamu begitu tak bermoral. Tidak takut mengalami masalah ginjal? Apa yang kamu katakan? Memfitnah atasan. Saya bisa membuatmu segera membereskan barang-barangmu. Yoki. Apa yang kamu katakan? Memfitnah atasan. Saya bisa membuatmu segera membereskan barang-barangmu. Yoki. Dengan alasan apa? Apakah kamu sedang membalas dendam secara pribadi? Lalu apa? Banyak sekali omong kosong. Yoki. Ning King, saya akan memberikanmu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik dan datanglah ke kantorku. Sebelumnya tidak menyadarinya, perusahaan masih memiliki wanita cantik polos seperti ini. Tidak boleh membiarkan hiang gemuk merusaknya. Baiklah, pecat aku tidak masalah. Tapi kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan. Tidak tahu apakah kamu sanggup menanggungnya. Hang Ran, apakah kamu sudah kehilangan akal? Hanya kamu. Saya baru-baru ini mendapatkan investasi besar. Segera akan menandatangani kontrak. Obat. Bermimpi ada batasnya. Saya tidak punya waktu untuk main drama denganmu. Yoki. Saya bisa membuktikan. Dia memang sedang dalam pembicaraan investasi. Bos Fang ini sedang membantuku. Ini adalah hasil aku menawannya. Baik.
Jika kamu tidak bisa mendapatkan kontrak ini, tetap saja Yoyo. Jika aku berhasil menandatanganinya, kamu akan meminta maaf di depan semua orang di perusahaan. Minta maaf kepada Ningking. Setuju. Nah, saya ingin melihat, apakah kamu punya kemampuan mendapatkan kontrak ini? Terima kasih, Sang Ran. Investasi yang hanya diucapkan. Saya ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Apakah kamu benar-benar mendapatkan investasi? Apakah kalian sedang menipu? Sang Ran, datanglah ke kantorku. Jangan khawatir, Ningking. Saya tidak akan membiarkan Hipansh yang mengganggumu. Saya pergi dulu. Masuk. Bosfa, kamu hebat juga. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bos Fang, Anda salah paham. Di hatiku, hanya ada satu wanita cantik. Hanya Anda seorang. Sudah cukup, kan? Setiap hari akan menggunakan ini. Kata-kata manis untuk menipuku. Bosfa, saya benar-benar tidak menipumu. Di hatiku, hanya kamu seorang. Tidak percaya? Coba saja. Sudah cukup. Ini adalah yang pergi adalah para raksasa industri. Kesempatan saya berikan padamu. Apakah bisa berhasil tergantung padamu. Terima kasih, Bos Fang. Bos Fang, jangan khawatir. Kali ini saya pasti akan berhasil. Kamu lihat kemana? Ah, saya tidak melihat. Kamu mau meraba kemana? Bukankah sudah diraba semalam? Sekarang semangat saya baru muncul. Kamu. Baik. Saya ingin melihat. Apakah malam ini bisa ditahan? Baik, baik. Saya sudah melihat dia. Kalau begitu, saya pamit dulu. Aduh, maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya benar-benar minta maaf. Jas yang baru disewa benar-benar memukau. Saya terkejut dengan wanita yang berkelas. Tidak menyangka anak ini membawa masalah besar. Kalau digosok lagi, akan terjadi masalah. Saya benar-benar minta maaf. Maaf, saya mohon. Pakaianmu tidak sengaja kotor. Tidak apa-apa. Senang bisa bertemu dengan wanita cantik seperti Anda. Ini juga bisa dianggap sebagai keberuntungan saya. Hanya saja saya sekarang seperti ini. Takutnya saya bahkan tidak bisa masuk ke acara minum. Kamu juga ikut acara minum. Dari perusahaan mana kamu? Kami hanya sebuah perusahaan kecil. Saya datang kali ini untuk menarik investasi untuk perusahaan kami. Saya berinvestasi. Ini, kamu belum. Anggap saja ini sebagai ungkapan permohonan maaf saya kepada kamu. Sangat bagus. Ini adalah kontrak kerjasama kami. Silakan lihat sebentar. Saya akan menjelaskan sedikit kepada kamu. Tidak perlu dilihat, karena kita pasti tidak bisa pergi. Maka kita cari tempat yang tidak ada orang. Mari kita minum sambil berbicara. Hari ini, dapat bertemu dengan seseorang seperti Tuan Jin, wanita cantik yang berpengalaman, adalah suatu kehormatan. Adalah kehormatan saya. Kamu memang pandai bicara. Ayo, mari kita bersulang untuk takdir kita hari ini. Saya tidak hanya pandai berbicara. Dalam hal lain juga sama baiknya. Kenapa kamu tidak minum? Oh, minum. Tuan Jin, kamu tiba-tiba begitu dekat dengan saya. Saya masih sedikit gugup. Oh ya, lihatlah, kamu tampak sedikit berharap. Saudaraku, saya tahu kamu sangat terburu-buru. Tapi jangan terburu-buru.
Kontraknya belum ditandatangani. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan bisnis. Uang saya bisa investasikan. Tapi saya punya satu permintaan. Silakan, selama saya bisa melakukannya. Saya tidak akan main-main. Saya siap mengabdikan diri untuk pekerjaan. Saya ingin sedikit komisi. Komisi. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tidak, tidak ada. Dia sebenarnya maksudnya apa? Tidak, saya harus menyelidiki lebih lanjut. Saya bisa investasikan 8 juta. Tapi saya ingin mendapatkan 8%. Komisi 8% dari 8 juta. Kenapa? Kamu tidak bisa? Hai. Bagaimana mungkin tidak bisa? Tidak hanya bisnis saja. Tempat lain juga bisa. Jangan khawatir. Ini adalah uang jasa untukmu. Astaga, wanita ini benar-benar bisa melakukan banyak hal. Sabar sedikit lagi. Kalau tidak, saya bukan pria lagi. Lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih tenang. Mari kita bicarakan lebih dalam. Tuan Jin, bagaimana cara kita membahasnya lebih dalam? Menyebalkan. Kita semua orang dewasa. Banyak hal tidak perlu dikatakan begitu jelas, kan? Siapa yang tidak peka seperti itu? Saat-saat penting seperti ini. Maafkan saya, Tuan Jin. Saya harus pergi sekarang. Kepala kami mungkin memanggil saya untuk urusan penting. Tunggu sebentar, Hangran. Terima kasih, Tuan Jin. Saya pasti akan mengunjungi Anda di lain waktu. Wanita cantik seperti ini tidak boleh dilewatkan. Lain kali saya pasti akan mendapatkannya. Halo, anak ini. Masih bisa bertahan di bawah serangan saya. Masih bisa mengendalikan diri. Ini membuat saya sangat marah. Tapi Fang Yin, kenapa kamu ingin saya menguji anak ini seperti ini? Apa kamu jatuh hati padanya? Ada apa dengan Ningqing? Apa Hikau yang mengganggumu? Hai, siapa yang melakukannya? Saya. Siapa yang melakukannya? Saya. Kepala Hi, tolong beri Zhang Ran sedikit waktu lagi. Sudah sebulan. Saya belum melihat sepeser pun. Segala sesuatu sudah saya siapkan untuk kalian. Pergi. Kenapa? Tidak terima. Tidak berkemampuan. Suka berpura-pura seperti ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Kontrak sudah ditandatangani. Zhang Ran, kamu memang hebat. Kontrak ini pasti kamu palsukan. Kepala Hi, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Begitu saya melihat kontrak ini, saya sudah. Kali ini kamu melakukan pekerjaan yang baik. Kantor pusat memutuskan untuk mengangkatmu sebagai kepala editor. Apa haknya? Dia baru datang 3 bulan. Dengan apa yang dia lakukan untuk perusahaan? Menandatangani kontrak besar senilai jutaan. Menyelesaikan krisis keuangan perusahaan. Apa yang sudah kamu lakukan untuk perusahaan? Masih berani bertanya apa haknya? Kenapa Fang Yin selalu melindungi bocah ini? Apakah mereka berdua memiliki rahasia? Ini adalah hari yang baik. Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Kamu sudah sadar? Merasa lebih baik? Minumlah sedikit air. Tidak menyangka, Fang Yuanyuan yang mengenakan piyama juga memiliki rasa tersendiri. Kalian para pria hanya bisa jujur jika digantung di dinding.
tubuh saudara perempuanku. Pria manapun yang melihat, pasti akan melihat beberapa kali. Kamu sudah begini masih saja bicara. Juga tidak tahu siapa yang menyerang saya. Itu Hichao. Hichao. Benar, saya juga. Saat saya mendengarkan dia menelepon, baru tahu. Namun, ketika saya tiba, kamu sudah pingsan di tanah. Bajingan ini, Hichao, bahkan menggunakan cara seperti ini untuk menghadapiku. Sungguh licik. Kamu sudah begini, jangan sok kuat. Tubuh saya tahan pukulan. Saya harus memberikan Hichao pelajaran. Tenang saja, kakak ipar. Dan saya pasti akan menjagamu. Setiap gerakan Hichao. Tapi, kamu juga harus hati-hati. Jangan bikin kakak ipar khawatir. Kakak ipar memang sayang padaku. Hanya kamu yang manis. Kakak ipar, saya juga tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Biarkan saya baik. Mari saya layani kamu dengan baik. Kakak ipar tidak memakai bra. Sepertinya kakak ipar merindukanku. Orang itu sudah 4-5 hari tidak melihatmu. Merindukan orang itu. Saya melakukan ini untukmu. Atas bawah benar-benar kosong. Ternyata kakak ipar mengerti saya. Kamu terluka, tidak nyaman. Biarkan kakak ipar datang hari ini. Mari saya perkenalkan. Sangat imut. Rekan baru. Yang Mei. Hangran. Sudah lama tidak bertemu. Kamu harus membungkuk sedikit lagi. Dada sudah jatuh ke tanah. Kamu harus membungkuk sedikit lagi. Dada kamu hampir jatuh ke tanah. Kalian saling mengenal? Dia bukan orang baik. Jauhkan diri darinya. Ini adalah data dari investor malaikat. Siapa di antara kalian yang mau pergi? Ini masalah sulit. Bos saja belum bisa menyelesaikannya. Siapa yang pergi, akan celaka. Hizong, apakah kamu tidak keberatan menangani bisnis ini? Bukan bos. Saya dari divisi editorial. Biarkan divisi pemasaran yang menangani bisnis ini. Saya tidak punya kemampuan itu. Hangran sebelumnya juga dari divisi editorial kalian. Kenapa? Kamu bahkan tidak sebanding dengan bawahmu. Ini jelas masalah sulit bagi bos. Apakah kamu tidak menyusahkan saya? Wah, bos. Ada beberapa orang seperti ini. Takut. Biarkan dia menjadi pengecut. Bisnis ini, saya akan pergi. Bos, saya bersedia membantu Hangran menyelesaikan bisnis ini. Ada beberapa orang seperti ini. Begitu usia bertambah, beberapa yang memiliki sedikit kekuasaan akan mau menjadi pengecut. Bos, saya tidak takut. Saya percaya bisa menyelesaikan ini. Hangran, siapa yang kamu maki? Sayang, cukup. Seperti apa sih? Hangran, setelah kamu mendapatkan kesepakatan bisnis ini, posisi manajer akan menjadi milikmu. Baik. Manajer, lalu, jika saya lebih cepat dari Hangran dan berhasil mendapatkannya. Saya sedikit mendengar tentang investor malaikat ini. Apa yang harus dilakukan tentang kebiasaan khususnya? Kak Hichao, kamu bilang jika Hangran menjadi manajer, itu akan membuatmu tertekan. Apa yang kamu lakukan? Semua baru saja pergi. Kamu sudah memiliki pikiran buruk seperti ini. Mei, saya rasa ini. Masalah investor malaikat harus bergantung padamu. Kak Hichao, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Tadi aku sudah menolak Fang Zong di depan umum. Tapi kamu tidak melakukannya. Maksudmu adalah, biarkan saya yang berbicara. Tapi saya tidak bisa. Tenang saja. Saya akan mengatur semuanya. Nanti kamu cukup bekerja sama denganku. Tapi, jika kesepakatan ini berhasil, prestasi dan bonus akan saya buat semua atas namamu. Benar-benar,
Bagaimana saya bisa menipumu? Menyebalkan. Ini adalah ruang rapat. Jika ini ditemukan orang lain, akan berbahaya. Ini sangat menggembirakan. Kamu tidak suka, ya? Mari kita ganti tempat. Kalau tidak, apa kamu tidak mau? Biarkan saya meraba-raba. Kamu yang imut. Betul-betul mengatakan tidak sesuai dengan yang dipikirkan, ya? Kamu benar-benar jahat. Pria yang buruk tidak disukai wanita, kan? This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Di sini ada uang. Kamu pergi beli baju yang bagus. Malam ini ikut aku bertemu investor. Pashi, saya sudah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Anda pasti suka. Dijamin akan membuatmu sangat menikmati. Baiklah, kita tidak akan berpisah malam ini. Pashi. Senang bertemu, senang bertemu. Ini adalah asisten saya, Yang Mei. Panggil saja dia Xiao Mei. Selamat datang, Pak Shi. Pimpinan He sangat beruntung. Mempunyai asisten wanita yang sangat cantik. Pak Shi. Terima kasih, terlalu memuji. Masih cukup rendah hati. Silakan duduk. Nona yang umur berapa? Apakah dia orang lokal? Pashi, kali ini, kami ingin bekerja sama dengan Anda dengan tulus. Hi Chao, asistenmu ini sedikit tidak mengerti aturan, ya? Saya baru saja tiba. Kalian ini memaksa saya untuk menandatangani kontrak. Maaf ya, Shizo. Xiao Mei baru pertama kali keluar untuk membahas bisnis. Dia tidak terlalu pandai berbicara. Jangan terlalu mempermasalahkannya, ya? Xiao Mei, temani Shizong minum. Maaf ya, Shizo. Saya akan minum 3 gelas untuk meminta maaf. Baiklah. Aduh. Nona Yang, Anda tahan minum sekali, ya? Tidak menyangka orangnya cantik. Karakter Anda juga begitu terbuka. Tidak apa-apa kan? Jangan sentuh saya. Karakter Anda cukup kuat, saya suka. Saya sudah bilang jangan sentuh saya. Atasan Hi. Hi Chao, kamu. Hizo, saya tahu Anda memiliki beberapa hobi khusus. Saya bawa khusus untuk Anda. Hi Chao, kamu bisa seperti ini padaku. Itu Hizo, nikmati saja. Saya pergi dulu. Baik, baik, baik. Jangan khawatir, adik kecil. Hari ini kakak akan membawamu bermain sesuatu yang berbeda. Dijamin kamu suka. Aduh, jangan. Si manis. Jika hari ini kamu tidak patuh, aku sayang kamu, si manis. Atasan Hi memang menemukan yang terbaik. Adik, kakak akan sangat memanjakanmu. Pergi menjauh dariku. Si imut, jika hari ini kamu berani mengganggu aku akan membuatmu tidak bisa bertahan.
sayang kecil. Besok aku akan pergi ke kantormu untuk mencarimu. Hah? Baiklah, aku segera ke sana. Hahaha. Besar. Fang Yi. Si kecil Yin, Pak Shi, Anda sudah datang. Aku dan teman perempuan sudah menunggu Anda lama sekali. Pak Shi, silakan duduk dulu. Oh, Bos Fang, seharusnya kamu melakukan ini lebih awal, dan bahkan mencari seorang wanita cantik untuk meminta maaf. Apakah kamu ingin kita bertiga? Pak Shi, apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahan kami. Kami juga berharap Anda dapat memaafkan. Tidak apa-apa, kamu sudah menunjukkan niat yang begitu tulus. Lalu, apakah aku bisa menyalahkanmu? Apa maksudnya? Pak Shi, jangan salah paham. Kami datang untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Si imut kalian mempermainkanku. Fang Yi, aku sarankan kamu memahami situasi dengan baik. Sekarang ada 2 wanita dan 1 pria bersamaku. Berada dalam satu ruangan. Apapun yang ingin aku lakukan, itu terserah aku. Kalau begitu, Pak Shi, coba saja. Masih seorang cabai kecil yang polos. Nah, aku malah ingin tahu rasa kamu itu seperti apa. Bosi, silakan kamu minggir. Siha, keluar sini. Bagus juga ya kamu. Masih ada 3 orang. Kamu memang tidak tahu malu. Hara. Selamat ulang tahun pernikahan, Nyonya. Ini adalah kejutan yang disiapkan oleh Bosi untuk Anda. Ini semua adalah sudah diperintahkan sebelumnya oleh Bosi. Anda benar-benar beruntung. Kami hanya datang untuk menandatangani kontrak. Betul, betul, betul. Istriku, kejutan. Bosi, lebih baik kita tanda tangani ini. Dengan begitu kita tidak mengganggu Anda dan Nyonya. Baiklah, mari kita pergi. Tidak akan mengganggu mereka lagi. Bosi. Istriku, selamat ulang tahun pernikahan. Malam ini terima kasih kepada 2 wanita cantik. Aku angkat gelas dulu sebagai penghormatan. Sangran, jangan minum terlalu banyak. Dalam setengah jam, sudah angkat gelas lebih dari 10 kali. Tidak masalah. Tidak menyangka Ningking adalah wanita polos dan lugu seperti ini. Memiliki daya tarik fisik yang kuat juga. Tidak tahu bagaimana di atas kasur. Sepertinya ini baru pertama kali. Pasti rasanya berbeda. Hara, kamu sedang melihat apa? Ningking, kamu terlihat memerah. Aku tidak punya maksud lain. Apakah tatapan Bos Fang ini menyiratkanku? Sangat menggoda ya. Tidak menolak. Gerakan ini sepertinya mau membiarkanku melangkah lebih jauh. Ya? Bos Fang, apakah kamu merindukanku? Ningking, kalian minum duluan ya. Aku pergi ke toilet sebentar. Bos Fang, ini. Ningking. Aku baru saja minum sedikit terlalu banyak. Aku mendesak, aku pergi ke toilet dulu. Minumlah perlahan.
Zhangran, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Fa, bukankah kamu yang memberikan tatapan padaku, membuatku datang kepadamu? Ningqing tidak nyaman di sana. Aku mengerti. Kamu dan Ningqing, kapan hubungan kalian menjadi sedekat ini? Memanggilnya begitu akrab. Bos Fang, apakah kamu cemburu? Aku tidak kok. Fang Ying, aku suka padamu. Berikan aku satu kesempatan. Mau jadi pacarku, tidak? Sepertinya, kamu mau jadi pacarku? Menurutmu bagaimana? Kenapa si Zong belum datang juga? Ya, dia tidak akan datang lagi. Zhangran, apa yang kau bicarakan? Tunggu sampai aku menandatangani kontrak. Lihat bagaimana aku mengurusmu. Kamu pergi. Yang Li, apa yang kau tertawakan? Si imut, kau mengkhianatiku, kan? Tidak punya kemampuan? Apa hubungannya denganku? Aku akan membunuhmu. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Hichao, itu benar-benar bukan aku. Kau tidak akan mengkhianatiku. Mungkin waktu yang tepat untuk menemui mantanmu. Aku tidak ada hubungan dengan Hichao. Percayalah padaku. Sepertinya seorang pria tidak bisa memuaskanmu, kan? Terlambat. Terus berlari. Jika kau berani, lari saja keluar. Biarkan semua orang di perusahaan melihat. Siapa sih kamu yang imut ini? Hichao, aku punya cara. Ceritakan padaku. Hichao, Zhangran, anak ini selalu muncul secara kebetulan. Aku rasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Hichao, kita bisa seperti ini. Baik. Hichao, aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Datang sini. Datang sini dan layani aku. Aku memintamu untuk datang. Tiduran. Seharusnya ini dilakukan sejak lama. Wanita cantik ini memiliki tubuh yang sangat bagus. Sepertinya aku memiliki banyak pengalaman romantis dalam beberapa hari ini. Lihat aku menyelamatkan wanita dengan heroik. Wanita cantik. Butuh bantuan? Jin Huang, kamu di sini ngapain? Aku mau pulang. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku antar kamu pulang. Lain kali kamu menggoda aku terputus. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ini cukup berat. Juga besar payudara dan bokongnya. Tidak heran jika berat. Tidak bisa, tidak bisa. Sekarang bukan berarti memanfaatkan keadaan orang lain. Aduh, sudahlah. Ini di mana? Kamu sudah sadar. Lalu aku baru saja menyentuhnya. Seharusnya dia tidak menyadarinya. Kan? Hana, di mana aku sekarang? Kamu terlalu banyak minum. Ini rumahku. Kamar mandinya di mana? Aku ingin mandi. Di sini. Apa wanita ini tidak menutup pintu saat mandi? Sudahlah. Jika ini terjadi, bukankah ini akan menjadi canggung?
Mainan ini dari Jinzong cukup menggoda, ya? Ah, ini benar-benar harum. Jinzong di malam hari. Jangan menggunakan barang-barang ini, kan? Kamu ngapain sih? Aku baik-baik saja. Bukankah kamu ada yang ingin kamu katakan? Mari kita bicara di luar. Bagus tidak? Bagus. Jadi, menurutmu aku tampan? Namun, Fang Yin tetap yang paling cantik. Apa pertanyaan ini begitu sulit dijawab? Sudah 2 kali datang langsung. Tidak sopan melakukan hal lain. Masih bisa bersabar dengan Sang Ran. Kamu jangan-jangan tidak bisa, kan? Saya tidak bisa. Jika kamu bisa, masih bisa bertahan sampai sekarang. Jinzong. Alat saya. Bukankah kamu sudah merasakannya? Mengenai apakah saya bisa atau tidak. Nanti kamu akan tahu. Jinzong. Sekarang, kamu merasa, saya bisa atau tidak? Menyebalkan. Jinzong membeli begitu banyak mainan. Sangat profesional. Ya, pergi saja. Hangran. Sebenarnya saya punya masalah di sana. Hanya dengan pria, melakukan hal seperti itu, baru bisa meredakan. Kamu, jangan khawatir. Saya tidak akan menularkannya padamu. Anggap saja hal ini hari ini tidak terjadi, ya? Hei, saya bukan maksud seperti itu. Jangan salah paham. Mulut pria adalah pembohong. Bagaimana mungkin saya menipumu? Saya ke depannya masih akan sering mengobati Jinzong, ya? Benar. Lalu kapan berikutnya? Kalau begitu, mari kita lakukan sekarang saja. Nih, King. Apa yang terjadi? Ada apa yang misterius? Kenapa harus di sini? Ada apa denganmu? Apakah si gemuk Hi itu telah mengganggumu? Aku akan mencarinya. Bukan. Aku mencarimu karena apa yang ingin kamu katakan? Kenapa kamu ragu-ragu? Ini membuatku sangat cemas. Hangran, aku suka padamu. Apa? Ningking ternyata, rasanya sangat aneh. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan diriku. Sudah terpasang. Sangat panas. Di bar terakhir, aku merasa Ningking menarik. Tidak menyangka dia begitu menarik. Hangran, ini aku. Pertama kali. Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang apa? Bagus, ya. Ternyata kamu memang mudah jatuh cinta. Bukan Fang Heng. Dengarkan penjelasanku. Aku dan Ningking. Panggilannya sangat lancar. Tidak. Apakah kamu belum memahami aku? Hanya ada kamu di hatiku. Jangan lakukan itu. Jelaskan dengan jelas. Aku bersumpah. Sungguh, hanya ada kamu di hatiku. Jika aku berani menipumu, seumur hidupku tidak akan bisa bangkit. Diam. Apakah kamu sedang mengutuk dirimu sendiri? Atau kamu juga mengutukku? Atau tidak? Aku baik-baik saja. Tenangkan dirimu. Sudah baik. Jangan coba-coba ya. Bukannya karena bos terlalu cantik, aku tidak bisa menahan diri.
Sudah. Jangan berbuat aneh-aneh di sini. Nanti kita akan ketahuan. Bukankah ini justru menggairahkan? Apa kamu tidak suka? Suka? Tidak ada hubungannya. Nanti kita bicarakan malam. Sekarang ada yang lebih penting. Apa sih yang penting? Ayo ikut aku. Sungguh menyebalkan. Mari kita ucapkan selamat kepada Zhang Ran. Mendapatkan kontrak besar. Dipromosikan menjadi manajer. Sangat terhormat. Dapat menjadi manajer Hong Hui. Mohon bantuan dan perhatian kalian di masa depan. Kali ini Ning King juga berkontribusi. Aku sudah mengajukan pengajuanmu untuk menjadi karyawan tetap. Terima kasih, bos. Hahaha. Hara. Jangan terlalu senang dulu. Pertunjukan kita baru saja dimulai. Hei, kakak ipar. Ada apa? Pagi ini, aku mendengar Hichao menelepon. Bilangnya mau mencuri data untuk menjahati kamu. Hichao ini memang tidak sabaran. Dia seharusnya bertindak hari ini. Kamu harus lebih berhati-hati. Baik, terima kasih, kakak ipar. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, malam ini aku akan menjemputmu. Baik, sampai bertemu, ya. Ning King. Wah, Ning King, kenapa kamu membawa begitu banyak barang? Zhang Ran memintaku untuk membawa ini ke kantor baru miliknya. Zhang Ran ini sungguh baru menjabat sudah menyuruhmu. Ini sangat tidak menghargai wanita. Tangan ini sungguh lembut. Supervisor He, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku khawatir padamu? Apa Zhang Ran menggangguku? Kamu juga mau menggangguku? Tidak mungkin. Aku bahkan khawatir padamu. Ning King, tenang saja. Nanti di kantor aku akan melindungimu. Supervisor He, kamu sangat baik. Tidak seperti Zhang Ran yang membiarkan aku membawa barang berat ini sendirian. Sungguh membuatku khawatir. Nanti aku akan memijatmu. Masih bilang itu dokumen rahasia. Kukira dia jelas-jelas menggangguku. Dokumen rahasia. Itu Ning King. Silakan sibuk. Aku akan mengantarnya. Terima kasih, Supervisor He. Tidak usah sungkan. Ning King ini terlihat seperti orang yang polos. Aku pasti akan mendapatkanmu. Apa ini sudah cukup? Ayo pergi. Dalam hal Ning King, memang ini menyulitkanmu. Hichao si penggila perempuan ini. Lalu bagaimana jika dia membocorkan dokumen itu? Maka jabatan yang baru saja kau dapatkan ini. Tenang saja, aku justru khawatir jika dia tidak membocorkannya. Hara, dia ternyata datang juga. Hari-harimu yang baik sudah berakhir. Supervisor He, apa maksudmu dengan ini? Aku bilang kenapa kau begitu terburu-buru untuk menjadi manajer. Ternyata untuk mencuri data perusahaan. Supervisor He, makanan ini bisa dimakan sembarangan. Tapi omongan tidak bisa sembarangan. Di dalam ini, semua ini adalah data perusahaan yang kau curi. Sedang bersiap untuk mengirimnya ke perusahaan lain. Kau berbicara omong kosong. Aku tidak mencuri data perusahaan. Bukti. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua lagi? Di dalam USB ini adalah bukti bahwa Zhang Ran telah mencuri semua rahasia perusahaan. Segera hubungi polisi. Aku tidak melakukannya. Apakah tidak bisa dilihat dan langsung tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku hanya mengikuti apa yang disukai klien. Klien memang menyukai ini. Si imut. Di dalam USB ini jelas sekali adalah. Saya juga mempertimbangkan untuk kepentingan perusahaan. Tidak menyangka jika Supervisor He ternyata mencemarkan nama saya. Saya. Yang Mei. Iya. Dia yang memberi saya USB. USB apa?
Si imut ini keras kepala. Itu adalah USB yang kau berikan padaku. USB apa? Saya tidak tahu. Bos Fang, saya. Yang si imut berani berkhianat kepada saya. Yang hal ini, memang kamu yang melakukannya. Bos Fang pasti si imut ini. Makan di dalam dan mencuri di luar. Memprovokasi hubungan internal kita. Yang kamu dipecat. Belum cepat-cepat pergi. Ternyata kamu benar. Kamu memang hebat. Sekarang hanya Zhang Ran yang bisa membantuku. Bagaimanapun juga, saya akan coba. Sepertinya saya mendengar seseorang memanggil saya. Siapa yang memanggil? Bukankah itu istri Hichao? Ayo, jangan curiga terus. Mari kita cepat pergi. Mungkin saya salah dengar. Kenapa? Sangat menjengkelkan. Saya akan menyerangmu. Kan kamu yang suruh saya cepat? Saya takut tidak sempat. Kamu sangat jahat. Aduh, jangan begitu. Kalau menciumnya terus, orang itu tidak akan tahan. Bagaimana kalau ada orang di luar yang melihat? Jam segini siapa yang masih ada di tempat parkir? Menangkap selingkuh? Tidak bisa, saya hampir tidak tahan lagi. Ayo kembali ke mobil. Benar-benar bantuan dari langit. Si kecil imut gila ya. Maaf ya, mengganggu urusan baik Hizong. Kenapa kamu kembali? Cepat pergi. Saya datang untuk memberikan hadiah besar kepada Hizong. Tidak tahu apakah Hizong tertarik atau tidak. Apa kamu tidak rela ditinggalkan? Kalau begitu, terpaksa. Layani saya lagi ya. Hangran. Dia bahkan berselingkuh dengan istriku. Bukankah kamu juga berselingkuh dengan istrinya? Kirimkan video itu padaku. Saya ada syaratnya. Hari ini, Anda sudah disakiti. Apapun syaratnya, silakan ajukan. Saya akan memenuhi semua keinginanmu. Oh, kamu masih ingat ya? Aduh, Nona Yang, hari ini kamu sudah bekerja keras. Sudah disakiti. Jika begitu, biarkan saya melayani Anda. Bukankah kamu melayaniku? Mau apa mencariku? Ada apa yang tidak bisa dibilang di rumah? Hahaha. Istriku tercinta. Kita seharusnya sudah lama tidak melakukannya, kan? Jangan sentuh aku. Masih ada orang lain di sini. Sedang apa? Gila ya, Hichao? Sebenarnya kamu mau apa? Kenapa? Kenapa kamu tidak waras? Hichao, kenapa? Di sini kamu berpura-pura menjadi wanita suci? Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu suka yang menantang? Sekarang, cukup menantang? Hahaha. Hichao, kamu binatang? Lepaskan aku. Apa kamu gila? Hichao, kamu biarkan orang luar melihat istrimu seperti ini. Pelacur busuk itu masih berpura-pura di hadapanku. Kamu penyimpang. Kenapa tidak teriak lagi? Kamu bermain cukup menantangnya. Bahkan mobil goyang. Tidak suka orang lain melihatmu. Kamu suka orang lain mempermainkanmu. Ya,
Aku seorang diri tidak bisa memuaskanmu lagi. Aku membawa 2 sahabat. Mari kita bersenang-senang. Tidak mau. Oh ya, kakak ipar kamu memiliki kebutuhan yang cukup besar. Kalian, ya, layani dia dengan baik untukku. Tidak mau. Jangan datang ke sini. Kalian sedang apa? Tidak mau. Aku punya banyak uang. Aku bisa memberi kalian uang. Hangran, kakak ipar. Akhirnya kamu datang. Kakak ipar, kamu baik-baik saja, kan? Aku sangat tidak enak badan. Kenapa kamu datang pada saat seperti ini? Kakak ipar, apa yang terjadi belakangan ini? Apa yang terjadi? Mereka. Hicau tahu tentang hubungan kita. Bagaimana ini? Bagaimana dia bisa tahu? Seseorang mengikuti kita dan merekam kejadian di tempat parkir bawah tanah. Videonya direkam. Bagaimana ini? Ternyata demikian. Terakhir kali di tempat parkir, aku sudah melihat ada orang di sana. Ngomong-ngomong, dia tampaknya ingin mengambil. Video kita akan disalahgunakan. Bagaimanapun, kalian tetap suami istri. Jika dia mempublikasikan video itu, jadi kamu, aku mengenalnya. Selama bisa memanfaatkan hal ini, membuatmu hancur, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Baik, aku mengerti. Tenang, aku akan menyelesaikannya. Aku akan melindungimu. Ayo kita pulang. Kahi, kapan kamu cerai dengan istri kamu? Kenapa? Tidak sabar untuk mendapatkan izin resmi? Apa maksudnya? Apakah kamu tidak rela melepaskan Fang Yuanyuan? Kenapa tidak? Dia mana bisa sebanding denganmu? Aku akan cerai darinya besok. Benar-benar gadis yang menawan. Hei, apa? Sudah pergi? Mener Hi, ada apa? Kenapa marah sekali? Fang Yuanyuan sudah pergi. Pergi ya pergi saja. Meskipun dia pergi mencari Sangran, kita juga punya bukti. Iya benar. Besok biarkan Sangran hancur reputasinya. Kalau begitu kita lanjut. Kahi, cepatlah. Dia sudah tidak sabar. Mener Hi. Ada apa? Ning King, jangan terburu-buru. Katakan perlahan. Kebakaran, cepat lari. Aduh, sudah terlambat. Ayo pergi. (0813) Kata Sandi tetap sama. Hari menjadi supervisor. Benar-benar cukup narsis. Selesai. Kejutan nakal dari si imut. Tapi tangan kecil Ningking ini memang sangat lembut. Tunggu sampai saya bereskan Sangran. Saya pasti akan mendapatimu. Syukurlah handphone ada. Sangran, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Syukurlah kamu cukup bodoh. Jika ada yang perlu, cepat katakan. Ah, Fang Zhou, beberapa hal. Saya tidak ingin membicarakannya secara terbuka. Tapi ada beberapa orang terlalu berani menindas orang. Anak ini, apa yang dia rencanakan? Lalu ada apa? Dia, Hangran. Kemarin malam dia bersama istri saya. Benarkah? Hangran bersama saya kemarin. Fang Zhou, kamu begitu melindunginya. Tidak perlu untuk seorang karyawan kecil. Bahkan tidak peduli dengan reputasimu sendiri. Kan? Hicau, saya tahu kamu tidak puas denganku. Tapi kamu juga tidak perlu mengarang kebohongan seperti ini. Kamu bahkan tidak peduli dengan reputasi istrimu. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Si imut masih berani berbicara. Kemarin kamu bersama istri saya. Kalian berdua adalah pria dan wanita yang menjijikan. Hicau, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?
Saya minta perusahaan memecat Hangran dan meminta maaf kepada saya secara terbuka. Di mana buktinya? Dengan mulutmu yang busuk ini, apa kamu berani bicara sembarangan di sini? Kamu benar-benar seperti bebek mati yang keras kepala. Saya ingin tahu seberapa lama kamu bisa bertahan. Bagaimana jika kita bertaruh? Jika kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar, saya akan minta maaf dan pergi segera. Jika kamu tidak bisa, Hangran, apakah kamu tidak merasa bahwa saya tidak punya bukti? Berani sekali berbicara omong kosong di sini. Ini, di video ini jelas terlihat, Hangran bersama Fang Yuanyuan. Karena semua orang sudah melihatnya, saya juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Wanita dalam video adalah mantan istri saya, Yang. Ternyata begini. Pasti dia menjebak saya. Hicau, cukup kamu. Hangran bersama saya tadi malam. Karena dia pacar saya. Hicau, tolong fokuslah pada pekerjaanmu. Saya sudah bilang setiap kali Fang Zong selalu membela Hangran. Ternyata kalian sudah lama berselingkuh. Hicau, kamu menghina atasan. Kehidupan pribadimu tidak teratur. Sekarang bukti sudah jelas. Kamu diskors untuk penyelidikan. Sayangku, membuatku malu. Hangran, aku pasti akan menghancurkanmu. Baiklah, semua keluar untuk bekerja. Hangran, kamu tinggal sebentar. Coba ceritakan. Fitnah, fitnah yang murni. Fang Zong, kamu juga melihat tadi. Apa kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Fang Zong, sebenarnya, aku punya alasan. Kamu tidur dengan istri orang. Masih ada alasan? Pada awalnya, aku mendekati Fang Yuanyuan. Memang untuk membalas Hicau. Tapi kemudian, dia tidur dengan istrimu. Jadi, kamu tidur dengan istrinya, kan? Tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Kemudian aku menemukan, Fang Yuanyuan memiliki masalah dalam hal ini. Perlu berbagi tempat tidur dengan pria untuk menyelesaikannya. Dia berharap aku membantunya. Jadi, aku hanya... Apa yang aku katakan itu benar. Jika tidak percaya, kita bisa menghadapi Fang Yuanyuan. Aku bersumpah. Fang Zong, apa yang kamu lakukan dengan gunting itu? Jangan bergerak sembarangan. Saya tidak bisa menjamin tidak akan ada kejadian buruk. Fang Zong, dengarkan saya. Saya benar-benar tidak berbohong padamu. Sungguh, ini yang disebut menghilangkan masalah selamanya. Fang Zong, kau membuatku sangat ketakutan. Tidak akan membuatmu mati ketakutan. Lihat saja, apakah kau masih berani bermain mata di masa depan? Saya pasti tidak akan berani lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Ningqing? Wah, aku sampai lupa soal itu. Saya akan pergi sekarang juga. Ningqing, saya tahu apa yang ingin kau katakan. Saya mengerti. Maaf, Ningqing. Kau akan menemukan yang lebih baik. Tenang saja. Saya tidak akan mengganggumu. Asalkan kau berjanji padaku satu hal. Hal apa? Kau temani saya ke suatu tempat. Baiklah. Saya janji padamu. Takut apa? Saya tidak akan memakanmu. Tidak. Saya hanya tidak terbiasa. Tidak terbiasa dengan apa? Ada apa dengan Ningqing hari ini? Sedikit mengambil keuntungan tidak masalah, kan? Sampai jumpa setelah bekerja. Selamat, keberhasilan di karir dan cinta. Malam ini kita minum sampai mabuk. Ningqing, kita berdua minum sebanyak ini. Apakah ini terlalu banyak? Bukankah sudah disepakati? Malam ini dengarkan saya. Kenapa? Apakah kamu takut? Bagaimana mungkin saya takut? Minum ya minum. Ayo, bersulang. Hangran, sejak pertama kali kamu membantu saya keluar dari kesulitan, saya jatuh cinta padamu. Tapi, saat itu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Kamu bilang,
Seandainya saat itu saya mengungkapkan perasaan, apakah hasilnya akan berbeda? Ning King, saya selalu menganggapmu sebagai adik perempuan saya. Jika ada yang berani mengganggu kamu, saya pasti tidak akan membiarkannya. Ning King, kenapa kamu tiba-tiba mendekatiku? Ning King, kita, apa saya tidak cantik? Cantik. Lalu, apa kamu tidak menginginkan saya? Saya. Hangran, besok saya akan pergi ke luar negeri. Saya sudah berbicara dengan Fang Zong, mengajukan surat pengunduran diri. Saya akan pergi ke luar negeri. Kenapa? Begitu tiba-tiba? Karena saya jatuh cinta pada orang yang tidak mungkin. Saya ingin pindah ke tempat lain, memulai kembali. Ning King, maaf, kamu sudah bilang. Hari ini semua dengarkan saya. Ning King dan Fang Yin memang dua jenis, gaya yang sangat berbeda. Hanya sekali, biarkan diri kita bersenang-senang sekali. Saya tidak akan mengganggu kamu. Kehidupan dengan Fang Zong. Baiklah, biar aku yang melakukannya. Ini adalah yang pertama bagiku. Tidak ada pengalaman. Jangan khawatir. Aku akan lebih hati-hati. Si kecil, siapa yang berani menipuku? Kakak Chow, tenangkan diri dulu, Tuan. Coba pikirkan, siapa yang bertindak paling aneh hari itu? Su Ning King. Si kecil, wanita menjijikan berani menipuku. Kakak Chow, jangan marah dulu. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Kenapa kamu melihatku dengan tatapan seperti itu? Mei Mei, wanita secantik kamu. Siapa saja pria pasti akan terpesona olehmu. Terpesona hingga kehilangan akal. Kenapa kamu tiba-tiba bilang begitu? Apakah kamu sudah bersama Zhang Ran? Sudah lama tidak melakukannya. Tidak tahu apakah dia memiliki perasaan padamu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku akan membuatmu pergi. Menggoda Zhang Ran. Apakah kamu gila? Kamu kan sudah tidur dengan Zhang Ran sebelumnya. Bukankah tidak masalah tidur sekali lagi? Aku tidak akan pergi. Yang si kecil, apakah dia sudah memberimu muka? Apa yang kamu lakukan? Apakah aku terlalu memanjakanmu belakangan ini? Apa kamu sudah melupakan posisimu? Aku tidak. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak patuh. Bukan. Sekarang Zhang Ran bahkan membenciku. Kita berdua sudah tidak memiliki perasaan lagi. Jika tidak ada perasaan, gunakan sedikit taktik. Antara pria dan wanita kan hanya seperti itu. Ambil ini. Bagaimana? Apa kamu merasa kasihan pada Zhang Ran? Atau kamu baru merasa menyesal? Aku tidak. Sebaiknya kamu patuh. Jika tidak, aku punya banyak cara untuk menghancurkanmu. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Ingin mundur? Seli, apa yang harus aku lakukan? Hong Hui baru saja meluncurkan proyek baru. Zhang Ran bertanggung jawab penuh. Aku ingin kamu pergi. Dapatkan informasi tentang mitra kerjasamanya. Bukankah ini sangat mudah untukmu? Kamu paling ahli dalam menggoda pria. Beberapa klien sebelumnya. Bukankah itu semua kamu goda ke tempat tidur? Manusia tidak untuk dirinya sendiri. Hukuman dari langit dan bumi. Maafkan aku, Zhang Ran. Zhang Ran, di sini. Katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan. Kenapa terburu-buru? Minum kopi dulu. Ini adalah sesuatu yang saya siapkan dengan baik untukmu. Tidak perlu. Cepat katakan saja.
Saya terburu-buru. Zhang, apakah kamu sama sekali tidak memikirkan saya? Dirimu sekarang. Saya hanya akan merasa jijik. Saat itu saya juga bingung sesaat. Maafkan saya. Ya, saya ingin tahu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan. Zhang, Hichao, pria yang menjijikan itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Atau kamu memang hebat. Atau malam ini kita. Baiklah. Zhang, cepatlah. Begitu terburu-buru, tampaknya Hichao memang tidak pernah memuaskanmu. Kenapa kamu harus menyebut dia? Cepatlah. Saya tidak bisa menunggu lagi. Zhang, kamu jauh lebih hebat dari sebelumnya. Benarkah? Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Tidak terlalu lancar. Ada seorang klien yang sulit. Siapa yang bisa membuatmu sesulit ini? Grup Zhuoyuan. Baiklah, saya ada urusan. Pergi dulu. Ah, kamu pergi sebentar lagi? Jadi, apakah kamu akan datang ke rumahku malam ini? Nanti saja. Saya harus menghubungkan data dari Zhuoyuan. Saya pergi dulu. Zhang memang lebih hebat daripada Hichao. Pria yang menjijikan ini jauh lebih hebat. Sudah beres. Grup Zhuoyuan. Anda adalah supervisor He, kan? Aduh, Zhongfu. Silakan duduk, silakan duduk. Anda memang visioner. Karyawan di perusahaan Anda, Zhang, benar-benar tidak mau mengalah. Ya, anak itu, Zhang, memang pengecut. Kekayaan didapat dari risiko, hahaha. Ini adalah uang muka. Setelah semuanya selesai, pembayaran penuh akan masuk. Hahaha. Zhongfu, hari ini makan dan minum dengan baik, saya yang traktir. Wanita cantik ini adalah, dia asisten saya, namanya Yang Mei. Tuangkan anggur untuk Zhongfu. Mana bisa membiarkan wanita cantik melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Saya yang akan melakukannya. Nona yang memang sangat cantik. Tidak, tidak. Aduh. Nona yang, ini terlalu kurus. Supervisor He pasti tidak merawatnya dengan baik. Yang Zhongfu katakan itu benar. Yang Mei punya tubuh yang baik. Semua bagian yang seharusnya ada dagingnya ada semua. Zhongfu, saya merasa tidak enak badan. Ingin ke toilet? Silakan Anda makan dulu. Kalau Zhongfu suka, suatu hari nanti saya akan memilih tempat yang baik untukmu. Manajer He, sungguh belak-belakannya. Silakan lihat kontraknya. Tenang saja, dikerjakan dengan sempurna. Setelah semuanya selesai, pembayaran akhir akan diterima. Manajer He, kedepannya, Di Honghui akan sangat bergantung pada Anda. Kerjasama yang saling menguntungkan. Nona yang itu, suatu hari nanti saya akan memilih tempat yang baik untukmu. Jangan lihat lagi. Dengan baik mata anjingmu, lihat kontraknya. Ini bukan kontrak Xiao Yuan. Wanita cantik pembawa masalah. Zhang, saya pikir kamu sangat hebat. Hanya bisa berpikir dari sisi bawah. Saya mengerti. Yang Mei, kamu memang berani.
Kamu akhirnya bisa saya tangkap. Pak Fu, jangan coba-coba mendekat padaku. Di mana presiden kalian? Panggil dia untuk saya. Saya ini. Ada apa? Tidak menyangka Presiden Hong Hui begitu menarik. Kamu adalah presidennya. Novel ini mewakili Hong Hui untuk berbicara dengan saya. Mengapa saya dibawa ke tempat seperti itu? Memanggil banyak wanita untuk saya. Apakah saya orang seperti itu? Oh ya. Dia juga meminta saya memberinya potongan 5%. Kamu benar-benar tamak. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Memberikan jawaban yang memuaskan untuk perusahaan Anda. Jika perusahaan Anda dipenuhi orang-orang seperti ini, saya akan mempertimbangkan untuk membatalkan kerjasama ini. Pak Fu, jangan sembarangan berbicara. Saya jelas-jelas. Cukup. Apa Pak Fang bahkan tidak percaya pada saya? Mulai hari ini, Zhangran diskors untuk penyelidikan. Karena Pak Fang sudah menunjukkan sikapnya, saya juga tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Kemarin, Pak He secara khusus mengunjungi saya. Dia berkoordinasi dengan saya secara rinci mengenai kerjasama ini. Semoga kerjasama kali ini sepenuhnya ditangani oleh Pak He. Wah, Pak Fu Anda terlalu berlebihan. Saya masih dalam tahap investigasi diskors. Itu sangat disayangkan. Mari kita bicarakan kerjasama itu nanti. Pak Fu, mohon tunggu sebentar. Mengembalikan posisi. Kamu yang akan berkoordinasi. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Pak Fa, jika ada kesempatan, mari kita makan bersama. Mari kita berbincang baik-baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan terburu-buru, dengarkan pelan-pelan. Saya akan cerita padamu. Maksudmu kamu sengaja melakukan ini? Beberapa hari yang lalu, Yang Mei tiba-tiba menghubungiku. Saat itu aku merasa ada yang aneh. Jadi aku sengaja memberi isyarat. Objek kerjasama kami adalah grup Zhuoyuan. Mereka benar-benar terpancing. Ini rencana apa? Bukan lagi karena He Chao yang menjebak. Aku baru saja memanfaatkan kesempatan untuk melihat kontrak He Chao. Mereka memiliki masalah besar dalam pembiayaan. Apakah kamu mencurigai mereka melakukan kecurangan? Ya. Dan target pengguna kami adalah Mingsu. Kamu membuatku terkejut. Jantungku hampir copot karena kamu. Serius? Biarkan aku mendengarnya. Kita bicarakan malam ini. Kenapa harus malam? Sekarang tidak ada orang. Dan masih bilang kamu tidak suka. Sekarang kamu. Bukankah kamu sangat menyukainya? Pergilah. Tidak ada yang benar-benar beres. Masuk. Manager Fu. Hah? Ayo duduk. Asisten Yang Mei. Aku tahu. Manager Fu, kamu lihat kontraknya sudah ditandatangani. Pembayaran akhir itu. Baiklah. Aku ketinggalan ponsel di mobil. Aku akan turun sebentar untuk mengambilnya. Supervisor He. Lalu aku yang pergi ya. Aku pergi sebentar, akan segera kembali. Kamu menemani Yuan Zong dengan baik. Ayo, duduklah. Nona Yang, kaki dan pinggangmu memang sangat ramping. Mau apa? Kamu berpura-pura apa? He Chao bahkan sudah datang menemui kamu. Apa kamu benar-benar tidak mengerti maksudnya? Nona Yang, kamu tidak terlalu nyaman di restoran waktu itu. Mari kita selesaikan apa yang belum kita lakukan hari ini. Aku peringatkan kamu ya, jangan datang ke sini. Sayang kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini, hahaha. Lepaskan saya.
Hangran, kamu datang ke hotel sekali. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ada apa, Yuan-Yuan? Tadi aku melihat Hichao. Hichao, kenapa dia bisa datang ke tempat seperti ini? Jangan-jangan, ini pasti tentang selingkuhan yang mana lagi? Bukan, bukan. Ayo, kamu lihat ini apa? Fu Cheng, benar. Dan ada juga Hichao. Yang tadi aku mengikuti mereka sepanjang jalan. Tapi aku hanya melihat Hichao turun seorang diri. Tidak melihat dua orang lainnya. Ini Yang Mei. Kemungkinan dia sedang melakukan sesuatu untuk orang lain. Fu Cheng, ternyata ada masalah. Lalu, kamu berencana bagaimana ke depannya? Mari kita lihat langkah demi langkah. Sepertinya, kita hanya bisa berjuang. Ai, jangan pergi. Sebenarnya mereka memanggilmu. Ada satu hal lagi, yaitu, sudah lama kamu tidak melakukan itu dengan orang lain. Datang dengan terburu-buru hari ini. Tidak melihatmu, saudara. Begitu cantik. Itu karena mereka ingin bertemu denganmu. Berpakaian seperti yang kamu suka. Datang untuk menemuimu. Sungguh, tidak perlu pakai apapun saat menemui saya. Memang, saudara, kamu menemui saya. Tidak perlu pakai apapun. Menyebalkan. Akhir-akhir ini, tidak tahu, kamu terpesona oleh wanita cantik yang mana. Menghipnotis pikiranmu. Kamu tidak datang mencariku. Mana berani. Saya belum bisa melihat. Kamu benar-benar kosong. Saudara, kamu memang sangat menggoda. Ai, bukankah itu karena kamu suka? Uka, sangat suka. Ai. Di luar, ada orang. Dan juga, di dalam, saya tidak mengenakan apapun. Hanya bercanda, melihat kamu ketakutan. Hanya kamu yang banyak pikiran. Ayo kita kembali ke kamar. Saya sudah tidak sabar lagi. Ayo cepat. Hanya meraba saja tidak ada gunanya. Cepat datang. Aku pergi mandi. Dia ingin mandi bersamamu. Begitu tidak sabar ya. Bukan karena terlalu rindu padamu. Juga tidak ada salahnya. Mandi bersama saja. Kita bisa melakukan hal lain. Ayo, mandi sambil bersenang-senang. Kamu jahat. Ahaha. Dia sangat suka. Kerjakan dengan baik, kamu hebat. Ah, kamu jauh lebih baik dari Hichao. Ah sayang, kerjakan dengan baik. Bagaimana? Tenang saja. Aku dan Mingzu adalah teman baik. Aku sudah memberitahu dia. Dia juga cukup tertarik pada Hong Hui. Ya, sudah selesai. Tapi aku sangat membantumu, De. Bagaimana kamu akan membalas budi ke saya? Selama aku Zhangran, apa yang bisa dilakukan? Aku pasti. Kulit Jin Zong ini, tapi semakin hari semakin baik. Kalau tidak, kamu berikan dirimu saja. Tapi aku sudah membantumu dengan besar. Memberikan diri? Jin Zong, jangan bercanda. Bagaimana mungkin aku layak untukmu? Kamu tidak layak. Atau sudah ada orang lain di hatimu? Ini, baiklah. Sebenarnya, saya sudah punya orang yang saya suka. Itu Fang Yin, kan? Bagaimana kamu tahu? Fang Yin adalah sahabat baikku. Apa? Kalian kenal? Kami bertemu untuk pertama kalinya. Itu diatur oleh Fang Yin. Itu agar saya bisa menguji kamu. Ternyata begitu. Tidak heran. Kamu bahkan tidak bertanya. Langsung saja berinvestasi. Saya memperkirakan pada hari itu, Fang Yin sudah tertarik padamu. Sudahlah, saya tidak ingin menggoda kamu lagi.
Tunggu saya memikirkan. Akan saya bicarakan manfaatnya setelah saya berpikir. Ah, jangan. Direktur Jin. Tadi kamu tidak. Atau, kita langsung hari ini. Tanpa bentuk yang tepat, di hatimu sudah ada orang yang kamu suka. Masih ingin bermain game denganku. Saya tidak nyaman. Baiklah. Masalah Sangran sudah diselidiki dengan jelas. Hanya omong kosong belaka. Tapi, menandatangani kontrak besar untuk perusahaan. Mulai hari ini, kembalikan posisimu. Saya tidak terima. Dengan alasan apa? Ini baru hari kedua. Lalu bagaimana? Ini adalah hak istimewa si tampan. Hicau, jangan terlalu berlebihan. Ah, beberapa orang berani bertindak tetapi tidak mau bertanggung jawab. Mengandalkan Direktur Fang untuk naik jabatan. Apakah kamu tidak merasa jijik? Pria berminyak, saya melaporkan bahwa ada orang di perusahaan yang menerima suap. Menggunakan Zhu Yuan untuk melakukan pembukuan palsu. Anak ini dengan sengaja ingin membuatku menderita. Atasan Hi, kamu mau kemana? Saya sangat perlu buang air kecil. Tidak bisa menunggu. Atasan Fang, dia yang ingin saya laporkan. Kamu sedang menuduh tanpa bukti. Apakah kamu punya bukti? Atasan Fang, ini adalah foto yang saya ambil di hotel kemarin. Secara kebetulan saya bertemu Hi Chao dan Yang Mei, pihak yang bertemu dengan grup Zhu Yuan. Foto yang diambil saat pertemuan pribadi. Kamu. Yang Mei, kenapa kamu datang ke sini? Cepat keluar. Tuan Fa meminta saya untuk menangani prosedur pengunduran diri satu. Hi Chao, jika ingin orang tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak berbuat sesuatu. Yang Mei, apa kamu sedang bicara omong kosong? Saya omong kosong. Apa kamu tidak mengerti dalam hatimu sendiri? Yang Mei, kita berada di perahu yang sama. Kamu membawaku ke dalam masalah. Tidak ada keuntungan bagimu. Jangan mengancam saya. Jangan sentuh saya. Berhenti. Ini di kantor. Kamu ingin melakukan apa? Atasan Fang, saya tidak bisa menahan diri sesaat. Tapi kamu harus percaya bahwa saya difitnah. Diskors untuk penyelidikan. Jika situasinya benar, segera laporkan ke polisi. Aha. Cukup. Apa maksud dari ucapan itu di kantor hari ini? Apakah yang dikatakan tidak benar? Apakah kamu merasa kamu sudah bersih-bersih? Kamu tidak akan berpikir naif. Kamu tidur dengan Sangran. Dia akan mengingat hubungan lama dan membantumu, kan? Maka aku juga tidak akan seperti kamu. Menjatuhkan orang yang sudah dalam kesulitan. Apa kamu lupa? Dulu kamu yang naik ke tempat tidurku. Sekarang kamu memohon untuk bermain game bersamaku? Dulu aku yang buta. Jujur saja, keahlianmu di tempat tidur tidak sebanding dengan Sangran. Terlalu kecil. Si kecil yang lucu mencari masalah. Aku tidak bisa memuaskanmu lagi. HM. Sesuatu yang sekecil itu. Setiap kali hanya 3 menit. Apa kamu tidak menyadari? Karena kamu begitu setia kepada Sangran, kamu sudah bermain game dengan begitu banyak orang. Di masa depan, apakah dia masih ingin memilikimu? Apakah kamu merasa akrab? Ini disiapkan untuk Fang Yuanyuan. Sayang sekali, dia tidak memanfaatkannya. Maka nikmatilah dengan baik. Selanjutnya, aku serahkan padamu. Ini adalah akibat dari pengkhianatanmu padaku. Kalau kau bilang aku tidak bisa memuaskanmu, biarkan mereka datang. Nikmati saja dengan baik. Sekarang serahkan kepada kalian berdua. Oh, wanita ini. Akan ada banyak sekali. Nikmati dengan baik. Hahaha. Lepaskan aku. Hi Chao, kau tidak akan berakhir dengan baik. Cepat, cepat. Ai. Pak, bagus. Lihat sini, lihat sini, lihat ini. Lihat aku berputar. Sungguh luar biasa. Obat ini memang bagus. Video ini lebih menarik. Ayo.
Mari lihat bintang utama kita. Gimana? Pria yang tidak punya kemampuan hanya bisa menganiaya wanita. Ada kemampuan untuk menyerang Sangran. Sangran tidak akan bertahan lama lagi. Bagaimana denganmu? Jika tidak ingin video tersebut bocor, sebaiknya simpan semua yang kau tahu dalam perutmu sendiri. Aku punya bukti tentang Hichao. Mari kita bicara. Yang bagaimana kau bisa sampai seperti ini? Hichao yang memukul. Aku telah menyinggung dia di kantor. Dia mencari orang untuk membalas dendam. Katakan, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Saya memiliki bukti tentang Hichao. Hichao bajingan ini. Bukti, mendapatkan balas dendam yang pantas. Di sini ada Hichao dan Fucheng. Semua rekaman transaksi. Apakah kamu yakin? Kamu harus mengunggah bukti ini. Setelah bukti diunggah, kamu juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Selama bisa membuat Hichao ini, si imut ini menerima hukum. Saya bersedia. Bagus sekali. Akhirnya kita tahu, semua yang dilakukan Hichao selalu menderita karena tidak ada bukti. Sungguh takdir yang mempermainkan. Anggap saja ini adalah saya untuk apa yang saya lakukan sebelumnya. Menebus kesalahan. Saya hanya memiliki satu permintaan. Jika ada permintaan, silakan katakan. Saya tahu, semuanya adalah kesalahan saya sendiri. Mereka merekam video saya dan memberi saya obat. Apa? Si imut, ini terlalu berlebihan. Sangran, saya mohon padamu, jangan sebarkan video ini. Baiklah, baik. Saya akan berusaha. Kamu istirahatlah di sini dulu. Jika ada sesuatu, saya akan menghubungi Yuan. Tidak perlu khawatir. Terima kasih, maaf. Saya yang menghancurkan keluargamu. Tidak apa-apa. Bukankah saya masih belum mengenalnya? Kita semua adalah wanita yang malang. Hanya merasakan penderitaan yang sama. Mei, nanti ada kakak di sini. Kamu bisa tenang. Ada kita yang menjagamu. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Nanti akan ada aku di sini. Besar. Kenapa? Sepertinya sudah diselidiki dengan jelas. Mengembalikan nama baikku. Hichao, sebagai atasanmu, kali ini aku memanggilmu adalah untuk berharap. Jika apa yang dikatakan Sangran itu benar, kamu bisa mengaku secara sukarela. Kami sudah melihat bahwa ini adalah pencemaran nama baik. Jika ada yang mengajukan bukti, maka sifatnya akan berbeda. Bukti, maka keluarkan bukti itu. Tanpa bukti, aku tidak akan mengakui. Apa yang harus dikatakan sudah aku katakan. Jika Hichao merasa dirinya bersih, maka aku tidak ada yang bisa dikatakan. Besfa, kamu bilang Sangran ini memberimu obat apa yang dia berikan? Atau katakan, memuaskanmu, jaga lidahmu. Bos Fang, sejak kamu sudah seceria ini, tak ada salahnya jika aku ikut bermain sedikit. Kamu, Besfa, kenapa masih marah? Biarkan aku memberimu menenangkan emosi. Meneer Hi, tehmu ini belum diminum. Apakah kamu gila? Kamu pasti gila. Maaf ya, Meneer Hi, atasan Fang ingin membalas untuk pria kecil itu. Hanya kalian wanita yang bisa memikirkan cara-cara ini. Sepertinya Meneer Hi baik-baik saja. Kalau begitu, ayo keluar. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Atasan Fang, kita lihat saja. Jangan sampai aku menangkap kalian berdua. Benar-benar imut. Bagaimana? Sudah dapat? Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Hichao ini
Imut, tadi hampir saja. Apa? Dia menyerangmu. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Nakal, kamu membuatku terkejut. Kecil, Hicau ini, si penggoda. Saatnya. Tenang saja, Mei. Aku ada di sini. Aku akan selalu membantumu. Dan mereka sudah melaporkan. Fang Yuanyuan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa dia? Kalian berdua melakukan apa? Itu urusanmu? Ayo sini. Di ponselku ini, ada video menarik dari malam tadi. Kamu tidak mungkin lupa, kan? Kakak Yuanyuan. Apa yang harus aku lakukan? Belum datang juga? Jadi, aku akan video menarik ini berikan kepada semua orang. Ayo kita bagikan. Tidak, jangan. Tunggu. Tenang saja. Ada aku di sini. Video apa ini? Keluarkan. Tunjukkan kepada kami. Karena bintang utama kita yang hebat. Nona yang tidak keberatan. Maka aku akan tunjukkan kepada semua orang. Ini bukan ponsel siapa? Tentu saja milikku. Bukan milik kalian. Kalian mau ngapain? Apa yang kalian lakukan? Tentu saja untuk membuatmu menghadapi pengadilan. Lepaskan aku. Kalian tidak punya bukti. Mengapa menangkapku? Aku akan melaporkan kalian. Ini adalah uang muka. Bayar sisa setelah urusannya selesai. Yang beraninya kamu merekam. Apakah kamu sudah merencanakan ini dari awal? Bagaimana kamu menjebakku? Pergilah ke neraka. Ini adalah bukti bahwa Hicau melakukan manipulasi keuangan. Bukti penerimaan suap. Bagaimana kalian bisa? Tunggu sebentar. Aku akan melaporkan secara resmi. Hicau beberapa kali memanfaatkan bawahannya yang wanita dan melakukan pemukulan terhadapku. Juga menyuruh orang lain untuk memaksaku berhubungan. Kamu sedang berbicara omong kosong. Kamu yang naik ke tempat tidurku. Bukti di ponsel ini dapat membuktikan bahwa apa yang saya katakan semuanya benar. Saya akan menggugat dia. Kamu sedang berbicara omong kosong. Saya akan membunuhmu. Saya bersedia menjadi saksi. Menerima semua panggilan kalian. Hahaha. Yang Mei sudah dibicarakan oleh begitu banyak orang. Kamu memang tidak pilih-pilih. Hahaha. Semoga kamu mendapat balasan yang setimpal. Terima kasih, Yuanyuan Jia. Awalnya saya mengira Hicau hanya sedikit berlebih. Tidak menyangka, ternyata dia adalah orang seperti ini. Iya, benar. Kali ini berkat Yang Mei. Jika tidak, kita tidak memiliki bukti sama sekali. Sebelumnya saya yang terjebak, terus-menerus menyudutkan kalian. Saya sangat minta maaf. Tidak apa-apa, jangan sebutkan lagi masa lalu. Tidak menyangka saya telah merugikan keluarga Yuanyuan Jia. Saya yang telah menyakiti. Namun pada akhirnya kalian yang menyelamatkan saya. Sudah cukup. Mei, tidak ada yang menyalahkanmu. Ayo cepat pergi ke rumah sakit. Mari kita tangani lukanya sedikit. Ayo pergi. Semoga kalian bahagia. Fangzo, sekarang orang lain sudah mendoakan kita bahagia. Kamu bilang, apakah kita seharusnya segera memiliki anak? Kita belum menikah. Kamu hanya ingin aku melahirkan anakmu. Jangan terlalu membanggakan diri. Baiklah, kita pulang sekarang. Bukankah kita bilang akan rapat? Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Kejutan. Selamat kepada Zhang Ran yang naik jabatan. Selamat. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat untukmu. Naik jabatan lagi. Segera. Sudah melebihi aku yang jadi presiden. Tidak mungkin. Fang Zong selamanya di atas. Sehari penuh omong kosong. Ayo pergi. Jangan hanya menonton keramaian. Mari kita keluar makan bersama. Fang Yin, maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya.